Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Hanif Farezi dengan nomor NIM 2012-2078. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai public speaking. Sebelum melanjutkan ke materi, saya ingin bertanya, apa sih public speaking itu? Ya, public speaking dapat dilihat dari maknanya sendiri, dari kata public yang berarti umum, kemudian speaking yang bermakna berbicara. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah yang semakna, yaitu pidato, yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang diajukan kepada orang banyak. Public speaking adalah keterampilan yang dapat dilatih, dipraktekkan, dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan audiens, antara lain menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, mempengaruhi orang lain, kemudian mencapai saling pengertian dan kesepakatan, meraih promosi jabatan, mengarahkan kerja para staf, meningkatkan penjualan produk atau keuntungan bisnis, dan membagikan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Berarti secara tidak langsung kita bisa menularkan sedikit ilmu kita melalui public speaking itu sendiri. Seumpama kita dilatih untuk berbicara, maka kita akan memberikan gimana sih cara-caranya ketika berbicara di depan halayak umum. Ya, misal dari tata caranya, adabnya, bahasa, dan apa yang harus dilakukan ketika berbicara di depan umum. Apakah public speaking itu penting? Ya, menurut saya penting, apalagi bagi halayak mahasiswa yang sehari-harinya membutuhkan public speaking yang bagus. Karena dalam pembelajaran sendiri membutuhkan public speaking yang bagus dengan metode presentasi, di mana mahasiswa dituntut untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan melalui ekspresi dari mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Kemudian tujuan public speaking tidak terlepas dari tujuan komunikasi, yaitu menyampaikan pesan atau ide kepada publik dengan metode yang sesuai sehingga publik bisa memahami pesan atau ide, atau kemudian memperoleh manfaat dari pesan tersebut. Sehubungan dengan ini, seorang public speaking dituntut untuk mampu melihat metode yang tepat untuk menyampaikan pesannya. Kemudian metode-metode public speaking diantara lain dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama impromptu speak, yang berarti seseorang menyampaikan gagasannya tidak melakukan banyak persiapan. Dengan kata lain, seorang public speaking bekerja secara mendadak. Misalnya, ketika kita menghadiri acara tertentu, tiba-tiba kita disuruh untuk mengisi atau disuruh untuk berpidato. Nah, dalam keadaan seperti itu kita belum mempersiapkan baik secara materi maupun secara mental. Jadi secara tidak langsung kita menggunakan metode yang ini, yaitu impromptu speak, tanpa melakukan banyak persiapan. Yang kedua ada manuscript speak, yang berarti seseorang dapat melihat naskah saat menyampaikan gagasannya. Dalam hal ini saya sertakan contoh naskah yang dapat dibaca oleh seorang perwakilan mahasiswa dalam penerimaan dan perpisahan mahasiswa KKP. Di sini misalnya kita sudah diberi kabar atau diberitahu untuk berpidato dalam suatu acara dalam selang waktu beberapa hari sebelumnya. Jadi kita bisa menyiapkan naskahnya agar kita bisa sambil melihat ketika berpidato, jadi sudah terdapat persiapan. Kemudian ada extemporaneous speak, yang berarti seseorang tanpa menggunakan naskah dapat menyampaikan gagasannya dengan lebih informatif dan komunikatif. Dalam hal ini pembaca bebas berimprovisasi. Misalnya
kita berpidato tanpa menyiapkan naskah ataupun tanpa persiapan yang terlalu mendalam, karena biasanya sudah banyak jam terbang, jadi seolah-olah sudah terbiasa dengan keadaan ketika berbicara di depan umum. Kemudian terdapat faktor ketika berbicara di depan umum. Salah satunya yaitu faktor dari percaya diri. Nah, kepercayaan diri dari seseorang biasanya mempengaruhi dari gaya berbicara, cara berbicara, kemudian tingkah laku ketika berbicara. Orang yang rendah diri atau depresif ialah mereka yang tidak pernah mencoba menunjukkan potensi yang ia miliki. Akibatnya, rasa percaya diri tetap terkalahkan oleh rasa takut dan rasa gugup yang selalu membayangi pikirannya sebelum bertindak. Jadi kita itu kadang sepertinya tidak yakin akan diri kita sendiri. Jadi yang mempengaruhi kita itu tidak percaya diri. Perlu disadari bahwa ketakutan itu perlahan akan hilang apabila kita sering mencoba melakukan hal yang kita lakukan, lalu membuat kesalahan dan kemudian dengan cermat mengambil pelajaran dari setiap pengalaman yang didapatkan. Misalnya kita pertama kali berbicara di depan umum, kita masih dalam keadaan belum terbiasa. Nah, biasanya terjadi kesalahan ataupun kita merasa kurang pede, biasanya dari segi berbicaranya pun terlihat kalau orang tersebut itu masih belum percaya diri. Nah, kemudian dari kesalahan-kesalahan tersebut kita bisa belajar, kita bisa mengingat kembali, oh ketika pertama kali berbicara kesalahan saya di sini. Jadi kita bisa mengoreksi dan memperbaikinya di selanjutnya ketika kita berbicara lagi. Jadi akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi secara terus menerus. Kemudian terdapat strategi dan persiapan ketika kita hendak melakukan public speaking atau berbicara di depan umum. Tugas seorang public speaker adalah menyampaikan ide-ide kepada audiens, dan ide tersebut berpotensi untuk mempengaruhi tindakan audiens. Untuk itu, sangat diperlukan persiapan yang optimal sebelum melakukan presentasi di depan audiens. Kemudian strategi dan persiapan tersebut terdapat 5 hal, yaitu pertama, pengenalan audiens. Pengenalan audiens dapat membekali kita dalam memilih bahan, menyusun, dan menyajikannya dengan strategi yang tepat. Hal ini dikarenakan pengetahuan kita tentang publik akan menjadi konkret untuk mengenali calon audiens. Terdapat hal-hal umum dan khusus yang perlu diperhatikan, antara lain hal umum. Dalam hal umum kita memperhatikan dari jumlah audiens, rentang usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, sosial, politik, ekonomi, dan adat budaya. Kemudian dari hal khusus, memperhatikan motivasi kedatangan audiens, memperhatikan tingkat pengetahuan audiens, kemudian memperhatikan kemungkinan reaksi atau sikap audiens. Misalnya dari yang hal umum, dari rentan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, sosial, politik, ekonomi, dan adat budaya. Jadi seumpamanya kita berpidato di depan masyarakat ketika kita bermusyawarah desa misalnya, biasanya yang menghadiri itu kan rentan usianya itu sudah di atas umur batasan para remaja. Jadi biasanya itu cara berbicaranya, cara berbahasanya itu berbeda dengan audiens yang usia remaja. Untuk topik-topiknya pun biasanya lebih cenderung ke dewasaan, lebih cenderung kepada tujuan-tujuan yang lebih baik dibandingkan dengan remaja. Kemudian dari hal khusus, memperhatikan motivasi kedatangan audiens, memperhatikan tingkat pengetahuan audiens, memperhatikan kemungkinan reaksi atau sikap audiens.
Jadi kita bisa melihat, seumpama misalnya kita lagi berada di kampus, kita bisa melihat dari kedatangan para mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu mencari motivasi-motivasi, kemudian dari rasa keingintahuan itu para mahasiswa biasanya menimbulkan reaksi, yaitu dengan berpikiran kritis atau bertanya. Jadi seolah-olah mereka itu ingin tahu. Kemudian lanjut ke poin berikutnya, yaitu pengorganisasian materi. Semakin banyak informasi yang didapatkan, maka akan semakin baik persiapan materinya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: pertama, mengetahui informasi yang dibutuhkan. Kedua, mengetahui sumber informasi. Memilih beberapa informasi dari beberapa kumpulan yang telah didapatkan, menyusun struktur materi. Kemudian poin berikutnya, pengenalan tempat. Seorang pembicara yang baik akan mengenali terlebih dahulu medan di mana ia akan berbicara. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: hadir sekurang-kurangnya 1 jam sebelum acara dimulai untuk melihat kondisi fisik secara keseluruhan. Kemudian memastikan posisi saat akan berbicara. Kemudian memperhatikan outdoor atau indoor. Karena kalau biasanya terbiasa di indoor, maka ketika di outdoor itu seolah-olah itu kita terbiasa dengan berbicaranya itu dengan suara yang tidak terlalu keras. Jadi kita bisa menyesuaikan ketika di outdoor. Kemudian memperhatikan syarat kebutuhan Anda untuk berbicara, seperti kelengkapan audio visual. Seperti di outdoor kan kita membutuhkan suara yang keras, maka kita membutuhkan alat bantu dengan mikrofon. Kemudian poin berikutnya, penampilan fisik. Audiens cenderung akan memberikan penilaian ketika mendapat kesan pertama yang diberikan oleh pembicara. Biasanya para audiens itu memandang pembicara itu terutama dari penampilan. Dapat terlihat dari penampilannya, gaya penampilannya itu kewibawaannya akan terlihat. Banyak hal yang harus diperhatikan secara mendetail, antara lain kerapian, kebersihan, dan kesesuaian pakaian. Kemudian kenampakan fisik atau tampil, seperti berdiri santai tetap tegap, kaki harus rapi dan terlihat sopan, keadaan tangan santai dan dapat melakukan gerakan yang seproporsional mungkin, wajah terlihat meyakinkan tetapi tidak tegang. Kemudian terdapat beberapa teknik-teknik ketika kita berbicara. Di antara lain dari pembukaan, di situ terdapat misi. Kemudian dari acaranya itu serius, resmi, atau tidak sama sekali. Kemudian lawan bicara, kelompok atau perorangan. Kemudian suasananya, gembira, santai, atau sedih. Jadi selama seperti acara seminar-seminar, terdapat beberapa forum, kadang ada yang forum santai, ada yang forum serius, dan ada yang forum di antara kedua-duanya. Untuk suasananya bisa menyesuaikan kondisi, tergantung dari pembicaranya ingin menyesuaikan secara santai ataupun secara serius. Tapi biasanya lebih rileks yang secara santai. Jadi seolah-olah itu secara langsung audiens bisa langsung berkomunikasi dengan pembicara. Kemudian dari isi atau inti pembicaraan, lengkap, singkat, sistematis, atau selingan, dibantu alat audio visual, diskusi, dan tanya jawab. Biasanya para pengisi seminar itu menggunakan alat bantu proyektor, jadi kita bisa sambil melihat atau mengingat-ingat materi, dan untuk berjaga-jaga ketika kita lupa. Mungkin sekian dari saya, sedikit materi, sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.